Akhir-akhir ini saya beberapa kali bahas spesies raksasa terutama paus seperti Leviathan melvillei, Basilosaurus ambuloceptus, dan Lexites. Maaf, untuk satu ini bukan paus sih, cuma ikan purba raksasa aja. Dan sekarang ya lagi-lagi saya membahas tentang paus purba yang punya ukuran lebih besar dari Leviathan melvillei dan punya tubuh yang super berat. Bahkan fosilnya aja saat ditemukan sudah sangat berat dibandingkan fosil-fosil spesies lain. Dan dari temuan itulah ilmuwan jadi terheran-heran tentang spesies ini. Dan tanpa lama-lama, jangan lupa subscribe dulu dan mari kita kenalan sama Perucetus colossus. Pada tahun 2006-an ketika sebuah tim ilmuwan menemukan fosil unik di wilayah Peru, tepatnya di pesisir selatan negara itu. Wilayah ini memang terkenal sebagai gudang fosil laut dari zaman purba. Fosil tersebut ditemukan oleh paleontolog bernama Mario Urbina yang tengah meneliti lapisan batuan Eosen. Dan dari situ terungkap sesuatu yang luar biasa. Mereka menemukan sesuatu yang aneh menonjol dari bukit batu di gurun tersebut. Awalnya dia tidak yakin apakah itu fosil atau hanya batu biasa karena ukurannya yang sangat besar dan bentuknya yang tidak biasa. Akhirnya tim ilmuwan internasional yang dipimpin oleh Urbina menghabiskan waktu lebih dari 1 dekade untuk menggali dan mengeluarkan fosil raksasa tersebut. Proses yang sangat sulit dan butuh waktu yang sangat lama karena setiap tulang fosilnya itu sangat besar dan juga berat. Bahkan satu tulang belakangnya saja bisa punya berat lebih dari 100 kg. Setelah bertahun-tahun melakukan penggalian, mereka akhirnya menemukan 13 tulang belakang dan 4 tulang rusuk serta 1 tulang pinggul. Meskipun tidak sepenuhnya ditemukan, peneliti sudah bisa memperkirakan ukuran dan beratnya yang luar biasa. Dan akhirnya pada tahun 2023 kemarin, penemuan ini dipublikasikan dengan nama Perucetus colossus. Kenapa diberi nama Perucetus colossus? Sederhana saja. Peru menunjukkan pada lokasi penemuan. Cetus berasal dari bahasa Latin yang berarti paus, dan colossus berarti raksasa. Jadi artinya kurang lebih paus raksasa dari Peru. Nama yang pas, walaupun makin dipelajari semakin terasa kalau spesies ini bukan sekedar raksasa biasa. Secara ilmiah, Perucetus dimasukkan ke dalam keluarga Basilosauridae, sebuah kelompok paus purba yang hidup jutaan tahun lalu, bersama dengan Basilosaurus yang sudah pernah saya bahas juga di thumbnail yang ini. Basilosauridae sendiri dikenal sebagai keluarga awal paus bergigi yang masih mempertahankan beberapa ciri reptilnya, seperti tulang belakang panjang dan tubuh yang manjang. Untuk jenisnya sendiri, sejauh ini baru ditemukan 1 spesies, yaitu Perucetus colossus itu sendiri. Tidak ada pecahan jenis lain, jadi semua misteri masih berfokus pada satu identitas tunggal ini. Lalu, apa yang bikin fosil ini begitu menarik? Yang pertama, tentu ukurannya. Estimasi ilmuwan menyebut panjang tubuhnya bisa mencapai lebih dari 20 meter. Memang tidak lebih panjang dari paus biru modern, tapi berat tubuhnya jauh melebihi paus biru modern. Beratnya diperkirakan mulai dari 85 hingga 340 ton, dengan berat rata-rata sekitar 180 ton. Ini bahkan lebih berat daripada paus biru yang punya rata-rata 190 ton, dengan panjang 30 meter. Jadi Perucetus bukan paus terpanjang, melainkan kandidat untuk paus yang paling berat. Tulang-tulangnya juga bikin ilmuwan geleng-geleng kepala. Berbeda dengan paus modern yang tulangnya relatif ringan supaya bisa berenang cepat, tulang Perucetus justru sangat padat dan juga berat. Setiap tulang belakangnya bisa seberat ratusan kilogram. Bahkan ilmuwan menduga seluruh kerangkanya saja bisa mencapai setidaknya 5 hingga 7 ton. Itulah sebabnya proses rekonstruksi fosil ini itu sangat sulit. Hanya dengan beberapa tulang saja, para peneliti harus menebak-nebak bentuk tubuhnya dan juga beratnya. Apalagi hingga kini bentuk tubuh lengkap Perucetus masih belum sepenuhnya diketahui. Inilah salah satu keanehan terbesar Perucetus. Ia menunjukkan bahwa di masa lalu ada paus dengan desain tubuh yang nggak biasa, lebih ke arah lambat, berat, dan mungkin malas bergerak jauh. Tapi entah bagaimana ia bisa bertahan hidup selama itu. Pertanyaan yang langsung muncul tentu saja, apakah Perucetus colossus adalah paus terbesar sepanjang sejarah? Jawabannya tidak juga. Kalau bicara soal panjang tubuh, gelarnya masih dipegang oleh paus biru modern yang bisa mencapai lebih dari 30 meter. Tapi kalau soal bobot, Perucetus bisa jadi saingan terberatnya.
Artinya, meski tidak sepanjang paus biru, tubuhnya yang padat membuatnya jadi kandidat paus dengan massa tubuh paling berat dan paling ekstrim. Perbandingan juga sering dibuat dengan Leviathan melvillei, predator laut bergigi besar yang juga ditemukan di Peru. Leviathan melvillei sendiri hidup di era yang lebih muda dan terkenal sebagai mimic killer whale purba. Tapi kalau Leviathan itu predator aktif dengan gigi besar, Pariocetus justru beda kelas. Keduanya memang sama-sama raksasa, tapi dari gaya hidup jelas berbeda. Leviathan berburu dengan sangat cepat. Pariocetus kemungkinan hanya melayang santai dengan tubuh beratnya. Jadi meski sama-sama paus purba, mereka bukan kerabat dekat. Dan saya juga pernah membahas tentang Leviathan melvillei dan juga Moby Dick di thumbnail yang ini. Videonya sudah saya taruh di deskripsi, komen, dan pojok kanan atas. Lalu, apakah Pariocetus adalah nenek moyang paus modern? Jawabannya tidak langsung. Ia berasal dari keluarga Basilosauridae yang justru dianggap buntu dalam garis evolusi. Jadi, Pariocetus lebih tepat disebut sebagai sepupu jauh paus modern. Ia tidak meninggalkan keturunan langsung dan akhirnya punah tanpa melahirkan generasi penerus. Tapi meskipun tidak ada penerus, apakah Pariocetus punya legasi sendiri sebagai raksasa laut? Bisa dibilang iya. Ia membuktikan bahwa ukuran raksasa tidak selalu berarti sama dengan gaya hidup predator atau penjelajah lautan. Kadang evolusi bisa menghasilkan eksperimen aneh, berupa paus raksasa yang beratnya luar biasa, tapi mungkin tidak terlalu gesit. Bayangkan paus modern seperti atlet lari maraton, sementara Pariocetus lebih seperti tukang tidur yang malas. Tapi badannya gede banget, kayak kamu yang perutnya buncit. Dah buncit, kerjanya nonton YouTube doang sambil tiduran dan nyemil, makan makanan manis dan mager parah. Bangun woi, olahraga, kamu mau sampai. Pariocetus colossus hidup sekitar 39 juta tahun yang lalu, pada masa Eosen Tengah hingga akhir. Saat itu bumi sedang berada di fase hangat dengan lautan luas dan penuh kehidupan yang sangat beragam. Ia hidup berdampingan dengan berbagai makhluk laut lain, mulai dari ikan besar, hiu purba, hingga sesama paus basilosauroid yang lain. Soal gaya hidup, para ilmuwan masih memperdebatkannya. Dengan tubuh berat seperti itu, Pariocetus mungkin tidak bisa berenang jauh. Jadi kemungkinan besar ia hidup relatif soliter atau dalam kelompok kecil. Tidak seperti paus modern yang sering bermigrasi dalam kawanan besar. Dan dari situlah ilmuwan menduga dengan tulangnya yang berat dan tubuh yang lambat, spesies ini lebih cocok untuk gaya hidup pemakan bangkai atau penghisap hewan dasar laut. Beberapa hipotesis menyebut ia mungkin memakan organisme laut yang lamban atau bahkan hewan-hewan yang sudah mati di dasar laut. Jadi peran ekologisnya bukan sebagai predator puncak tapi lebih sebagai pembersih lautan. Dan tentang wilayah hidup, ia kemungkinan pendiami lautan hangat di sekitar wilayah Peru. Tapi bukan berarti hanya terbatas di sana. Fosil Basilosauridae lain juga ditemukan di berbagai belahan dunia lain. Jadi ada kemungkinan Pariocetus juga punya penyebaran yang lebih luas. Sayangnya bukti fosil masih terbatas sehingga kita hanya bisa menebak-nebaknya saja. Pariocetus akhirnya menghilang karena perubahan iklim dan ekosistemnya. Saat paus modern mulai berevolusi menjadi hewan yang lebih efisien dan cepat, jalur evolusi Pariocetus tidak mampu bersaing. Tubuh super beratnya yang dulu mungkin jadi kelebihan, akhirnya malah jadi kelemahan di tengah perubahan lingkungan. Pariocetus colossus adalah salah satu contoh betapa aneh dan tidak terduganya jalur evolusi. Ia bukan paus terpanjang, tapi bisa jadi paus terberat. Ia bukan predator ganas, tapi tetap masuk jajaran raksasa laut. Ia bukan nenek moyang paus modern, tapi keberadaannya memberi gambaran bahwa tidak semua paus berevolusi menuju bentuk yang kita kenal sekarang. Dengan tulang super berat, tubuh penuh misteri, dan gaya hidup yang mungkin malas tapi efektif, Pariocetus mengajarkan satu hal. Evolusi itu bukan jalur khusus, melainkan penuh cabang aneh yang kadang hasilnya bikin kita kebingungan. Dan hingga hari ini, fosil-fosil Pariocetus yang tersimpan di museum terus jadi bahan penelitian, mengingatkan kita bahwa lautan purba pernah dihuni oleh makhluk yang sama sekali berbeda dari bayangan kita tentang paus. Raksasa sunyi yang keberadaannya justru menambah keragaman secara kehidupan di bumi. Jadi gimana menurut kalian? Komen di bawah jika ada yang kurang atau salah. Dan next kita bahas apa lagi? Tulis di komen.